Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam bab muamalah dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Pembahasan pagi ini kita akan lanjutkan dari bab wasiat, kitabul wasiat di dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih. Dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya di line telepon 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Dan tema pagi ini berkaitan dengan ketentuan atau beberapa luabit penyerahan dari penerima wasiat berupa harta kepada anak-anak dan penerima wasiat yang diberikan kepada ahlinya. Bagaimana ketentuannya di dalam syariat Islam, kita akan simak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan langsung saja kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani akhwati fillah, kita sekarang lanjut membahas tentang muamalat, khususnya bab wasiat, di mana seorang wasi penerima wasiat dari orang tua anak yatim, kapan dia harus menyerahkan harta anak yatim kepadanya. Tentu agar harta tidak hilang habis di tangan anak ini, ada yang dinamakan ikhtibar atau ujian. Diuji, dilatih. Tentu dilatih dahulu, kemudian diuji. Ya. Dan ini menjadi catatan. Kalau saja anak yatim diuji dan dilatih oleh penerima wasiat dari bapaknya, tentu menjadi kewajiban bapak juga selagi dia masih hidup. Anaknya nanti akan besar. Dia uji juga, dia latih juga. Anak yang belum mumayyiz, yang sudah mengerti baik buruk, dilatih. Seperti apa melatihnya, ujiannya. Diberikan, kalau bapaknya seorang pedagang, diberikan harta sejumlah tidak terlalu besar. Suruh dia beli barang, jual, dilihat. Apakah habis hilang, tertipu, atau seperti apa. Nanti di mana kesalahan diperbaiki. Dan seterusnya ada beberapa, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara wasi untuk melihat itu. Ketika anak yatim ini sudah baligh, ini kan mumayyiz belum baligh. Anak yatim ini sudah baligh, dia serahkan harta kepadanya, mereka alhamdulillah akan bisa menggunakan harta waris tersebut untuk menyambung hidup mereka. Ya, ini suatu pelajaran yang bagus yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal
pada kita manusia bahwa anak-anak kita yang yatim saja kita dianjurkan mengajarinya, apalagi kita yang punya anak yang bukan yatim, diajarin. Ya, takra Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa liwalihim an ya'dhana lil mumayyiz min as-sibyani bitasarrufi liyakhtabara rushdahu. Liyakhtabira rushdahu. Dan bagi wali mereka memberikan izin kepada mumayyiz min as-sibyan, anak-anak yang sudah mencapai tahapan mumayyiz, untuk pengelolaan harta agar bisa diuji seberapa matang dan kesiapan dirinya yang berkaitan dalam permasalahan harta. Baca footnote-nya seperti apa ujiannya dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir. Qala fi Syarhil Kabir wa ikhtibaruhu bi tafwid tasarrufat allati yatasarrafu fiha amthaluhu ilayhi fa in kana min awlad at-tujar fawwada ilayhi al-bay' wa shira' فإذا تكرر منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يديه فهو رشيد ولم يضيع ما في يديه فهو رشيد وإن كان من أولاد الضحاك والكبراء الذين يصون أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه فإن صرفها في مصارفها ومواقعها واستوفى على وكيله فيما وكله فيه واستقصى عليه دل على رشده والمرأة يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزلات وتوكيلها في شراء الكتان وأشباه ذلك فإن وجدت ضابطة لما في يديها مستوفيه من وكيلها فهي رشيدة. Nah, dan disebutkan di dalam Syarhul Kabir, dan pengujian kepada anak-anak tersebut adalah dengan menyerahkan pengelolaan dari harta yang biasa dikelola oleh orang-orang yang semisal dirinya, yang sudah rasyid. Maka apabila di antara cara bentuknya, ya, rincian dari yang di atas, wali memberikan sejumlah uang. Berapa besarannya? Jangan terlalu besar. Kalau anak ngurusi mumayyiz biasanya pegang uang 100, 200, kasih seperti itu. Jangan kasih 1 juta. Ya, suruh dia beli barang, atau kalau dia mau olah, biasanya jarang anak seperti itu olah. Paling beli mungkin makanan atau apa yang disukai teman-temannya, atau mainan yang disukai teman-temannya, dan diarahkan jangan beli mainan yang mengandung unsur judi atau mengandung unsur kerusakan, atau makanan kaleng yang merusak kesehatan anak-anak. Ya, jangan yang terlalu pedas, jangan terlalu asam. Ya. Kemudian disuruh beli, nanti sore atau 2 hari tanyakan, gimana 200.000 jadi berapa sekarang uang yang depanmu? Ketipu. Ini berarti gagal. Diajarin lagi, kenapa ketipu? Begini. Oh, begini caranya. Ya, untuk menghadapinya. Kalau alhamdulillah bawa uang setelah seminggu 300.000 dari 200.000 tadi yang diserahkan, alhamdulillah. Coba lagi naikin angka 500. Ya. Yakin sudah aman, insyaAllah dia megang harta yang banyak, serahkan harta kepada dia, pada anak yatim tadi. Lanjut. Itu kalau dia anak pedagang, di mana setengah jam saja. Di mana kalau anak pedagang diserahkan kepada untuk jual beli. Bila alhamdulillah tidak tertipu dia dan tidak hilang harta di tangannya, ya, ini berarti dia rasyid. Sampai pun anak kita kalau sudah begitu,
Jangan terus dimanja. Yes. Biarkan dia hidup seperti para orang-orang dewasa yang lainnya, padahal dia sudah mau dewasa itu. Biar ketika dia balik bisa menghidupi dirinya, tidak menjadi benalu bagi orang tuanya selama-lamanya. Ya, kita lihatlah hewan saja dengan kemampuan IQ dan berpikir yang rendah. Ayam berapa lama sama induknya? Tidak lebih dari 10-20 hari. Itu anak ayam. Hewan yang lain juga begitu. Ya, hanya manusia saja yang sampai puluhan tahun masih sama orang tuanya. Ya, karena tadi nggak dididik tadi. Tapi bila dia sudah masuk umur mayyiz, sudah mengerti berhitung untung rugi, ya diajarkan. Kalau bapaknya berdagang, dikasih dia modal juga. Ya, kalau bapaknya profesinya lain, disesuaikan dengan profesi bapaknya. Taqwa Syekh. Nah. In kana min awladi dahakin. Fa in kana min awladi dahakin wal kubara, dan apabila di antara anak-anaknya adalah dahakin bimana? Anak dari priai dan para Masya Allah. orang besar. Dari anak-anak orang-orang yang besar, alladzina yusannu amsaluhum min anil aswaq, yang mereka memiliki kepiawaian atau kecakapan, orang-orang yang dewasa di antara mereka di dalam permasalahan jual beli di pasar, maka diberikan kepada mereka nilai dari harta yang dapat dia nafkahkan atau dia belanjakan untuk kemaslahatan dirinya. Fa in kana fi sarfiha fi masarfiha wa mawaqiha, dan apabila dia membelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya, dan terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari wakilnya, wastaqsa alaihi dalla ala rusydihi, maka ini menunjukkan kepada baik atau rusyadnya orang anak tersebut. Ya. Tidak semua anak bisa berdagang. Nah, Ya. Maka minimal kalau seperti anak priai, anak tokoh-tokoh besar, ya, anak pejabat, mungkin dia nggak bisa berdagang. Maka minimal untuk digertikan itu diberi belanja dia. oke. Dilihat, ya, ditanyakan belanja tadi dikasih uang untuk sepekan umpamanya udah kelas 6 SD, ini kakak abang belanjanya kebutuhan sepekan berapa, beli ini 100.000 cukup, ini Umi Abi kasih 100.000, ya, beli sesuai dengan kebutuhan, ya, diserahkan. Dilihat hari ketiga ditanya, uang masih ada, berapa lagi, masih penuh. Ini gak benar juga nih anak, masih penuh kebutuhannya, berarti dia nggak belanjakan. Ini tipenya berarti pelit. Jangan tanyakan baik-baik bagaimana ketika temannya makan, dia diam aja. Ya alhamdulillah sih, ini juga khawatir kalau dia nggak berani belanja, dia nggak bagus ke depannya. Apa-apa semuanya berpegang kepada orang lain. Diajarin cara belanja. Ya, diajak ke pasar, kasih uang, suruh dia beli itu, uminya beli ke sini, kau beli ke sana ya. Kau beli sayur itu, umi mau beli ikan. Kalau ikan kan kamu nggak tahan, agak bau, kamu beli sayur tuh. Coba dilihat, diajar. Nanti habis itu ditanya, sayur berapa satu ikat tadi? 3.000 umi. Alhamdulillah beli 2 dapat 5.000. Tadi uang umi kasih 20.000 kan? Iya. Ini kembaliannya 10.000. Lah, 5.000 lagi mana? Kan cuma 5.000 3 tadi. Maaf, 10.000 3 tadi ya. Kembalinya 5.000. Ini rugi 5.000. Apa jatuh? Apa kamu salah? Sudah umi tanyain ke abang-abangnya. Abang-abangnya mungkin salah, bisa jadi jatuh. Ini bagian dari mendidik anak-anak itu agar mereka siap jadi orang dewasa pada waktunya. Tidak menjadi beban bagi orang tuanya bila tidak dilepas, tidak dididik. Anak yatim aja seperti itu tadi.
bila anak yatim ini dari kalangan orang-orang jarang yang bukan pedagang, ya, dikasih dia uang, dia belanjakan. Kalau dia belanjakan sesuai kebutuhannya, kalau dia minta untuk dibelikan sesuatu kepada abang, kepada temannya, dilihatnya uangnya, tanyain barangnya, bukan dikasih uang bisa diem aja, enggak, ya, itu maksudnya staufa ala wakilihi wastaqsa alaihi. Ini menunjukkan anak sudah rasyid. Itu anak laki-laki. Wal mar'ah, Syekh. Nah, wal mar'atu, dan wanita, bagi wanita maka diserahkan kepadanya sebagaimana diserahkan kepada seorang ibu rumah tangga berupa pengelolaan harta untuk menyewa istijar, al-ghazalat, dan tenun ya sudah, alat tenun ya. Dan mewakilkan atau menyerahkan kepadanya untuk membeli al-kittan, kapas atau yang semisal dengan hal itu. Maka apabila dia dapat menunaikan secara baik dengan apa yang dia terima yang ada di tangannya, dan dia memiliki kecakapan untuk memenuhi apa yang telah diamanahkan oleh wakilnya, maka wanita ini rusydi atau baik, rasyidah. Nah, ya. Kalau seorang wanita bagaimana? Di masa dahulu wanita bertenun. Ya. Ya, diserahkan kepadanya seperti yang diserahkan kepada ibu rumah tangga, seperti suami menyerahkan uang kepada istrinya. Ini uang pekanan, uang bulanan atau uang harian untuk beli kebutuhan rumah. Masya Allah. Ya. Gitu juga dengan anak perempuan tadi, itu yang kita katakan tadi, ajak anak perempuan ke pasar pas lagi dia sedang tidak ada jam belajar atau sedang libur, ajak ke pasar, ajak belanja, suruh dia belanja. Biar nanti ketika dia sudah jadi ibu rumah tangga, ngerti dia belanja. Nanti dia nikah nggak pernah diajak ke pasar. Paling dia belanja di online shop aja semuanya. Yang udah jadi tinggal makan yang bisa dimakan, nggak perlu diolah lagi. Standar. Ya, ajak dia belanja, dikasih uang. Ya, dilihat, alhamdulillah bagus belanjanya, diajak pulang ke rumah untuk mengolahnya menjadi makanan siap dihidangkan, sehingga ketika waktunya dia menikah dan sudah balik, wanita tadi, anak wanita tadi cakap untuk mengelola rumah tangga. Narji al-batan. Nah, maka bagi walinya memberikan izin kepada anak-anak yang sudah mencapai usia tamyiz untuk mengolah harta sebagai ujian ikhtibar tingkat kecakapannya terkait dalam permasalahan harta. Maka sah untuk memberikannya kepada anak tersebut harta sesuai dengan apa yang diizinkan oleh wakilnya dan tidak hal-hal yang lain. Ya. Dia pada dasarnya anak kecil mahjur alaih, tidak boleh melakukan transaksi. Ya. Tapi kalau selamanya dia nggak transaksi, nanti ketika balik gimana dia mau transaksi, nggak pernah belajar. Karena itu Allah memerintahkan ketika dia sudah mulai mengerti, walau belum balik, ajarkan. Uji tentu diajarin dulu. Mungkin ujian langsung pada pelajaran. Ajarkan dia, berikan uang sehingga dalam sebesar uang itu dia bertransaksi sah. Pokoknya diberikan oleh wasinya atau walinya atau orang tuanya uang 200.000, belilah barang, kamu jual atau kamu olah, kamu jual. Lalu dia beli transaksi 500.000. Ini yang selisihnya dari 200.000 dia belanja 500, 300.000-nya tidak sah. Kenapa? Dasarnya tidak sah dia bertransaksi. Masih memayis. Nah, amma man lam ya'dhan lahu fihi, dan apa yang hal-hal yang tidak diberikan izin oleh walinya, maka tidak sah anak tersebut untuk melakukan pengelolaan atau pembelanjaan dari hartanya
kecuali apabila dia telah mencapai usia baligh dan telah mencapai rasyidnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa batalul yatama hatta idza balaghu nikah, fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum." Dan ujilah anak-anak yatim tersebut apabila telah mencapai usia baligh dan layak untuk menikah. Hingga, bukan apabila. Hingga mencapai usia baligh dan telah siap untuk menikah. Maka apabila kamu merasa di antara mereka memiliki kecakapan untuk mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Ya. Surat An-Nisa ayat 6. Allah mengatakan uji anak-anak yatim. 6. Anak yatim berarti belum balik. Ya. Sampai dia umur nikah, sampai dia umur balik. 6. Dan mafhum mukhalafah berbeda. Kalau dia sudah balik bukan yatim lagi dan dia masih yatim, berarti sebelum dia jadi balik diujinya. Ya. Nanti setelah dia balik ini diuji terus. Setelah dia balik, dalam ujian tadi alhamdulillah ini anak sudah cakap, sudah cerdas mengelola hartanya. Dikasih uang, tidak dibeliin barang-barang yang tidak berguna. Ya. Tidak dibeliin handphone, smartphone. Ya. Itu belum cakap dia mengelola harta seperti itu. Dibeliin yang berguna sesuai dengan peruntukan dana tadi dan prioritas pembelanjaan tentu yang pokok kebutuhannya bila terpenuhi, yang sekunder pun boleh, yang tersier jangan dulu kecuali kondisi keuangan baik. Ya, dan anak umur belum balik atau mulai balik jangan melakukan yang tersier. Nah, susah nanti hidupnya ketika dia mulai memenuhi kebutuhannya yang tersier tadi. Kebutuhan mewah. Wa mana al-ayat ikhtabaruhum lita'allamu rushdahum wa innama yatahaqqaqu ikhtibaruhum bitafwidi at-tasarrufi ilayhim bil bay'i wasyira'i aw ghairihima ya'lamma hal hadha as-saghir husna at-tasarrufi fil mali aw syai'u at-tasarrufi fihi. Dan makna ayat ini adalah ujilah mereka agar kalian mengetahui sejauh mana kecakapan mereka. Dan sesungguhnya tercapainya ujian atau terwujudnya ujian tersebut dengan menyerahkan harta untuk mereka kelola dalam penjualan atau pembelian, untuk menjual atau membeli atau selain keduanya. Sehingga diketahui atau untuk diketahui apakah anak ini memiliki kecakapan dan kebaikan dalam pengelolaan hartanya atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan harta tersebut. Nah, iya. Begitu juga kalau bapaknya bukan pedagang, bapaknya orang kerja jasa, ya suruh dia jual jasanya, lihat berapa, seperti apa dia nego dengan pembeli jasanya, suruh mamanya jasa panggul, ya itu jasa yang bisa dia lakukan, dan lihat cara dia negosiasi tawar menawar dengan calon pembeli jasanya. Ya. Seperti itu. Wa rushdu hunassalahu fil mal faqat. Dan makna ar-rushdu di sini adalah kebaikan di dalam pengelolaan harta saja. Li'anna al-hajar alaihi inama huwa fil mal. Karena larangan dalam pengelolaan di sini hanya sebatas kepada permasalahan harta saja. Min ajli hifdhihi, dalam rangka menjaga harta tersebut. Fawajib al-iktisaru fi rushdihi ala ma yu'tharu fi idha'ati al-mal aw hifdhihi wa huwa ar-rushdu fil mali. Maka wajib untuk menyederhanakan atau meringkas ya, atau mempersempit makna rusd di sini, apa yang berkaitan dengan dampak dan pengaruh dari penyanyian harta atau dalam pemilihan harta. Maka rusdu di sini tidak lain adalah berkaitan dengan masalah harta. Nah, ya. Fa'in anastu minhum rusyda, cakap dalam harta. Karena yang dilarang mahjur, di boikot anak-anak itu pada hartanya. Anak yatim itu pada hartanya. Maka
yang akan dibahas masalah harta, berarti yang diuji adalah masalah harta, masalah pengelolaan hartanya. Apakah dia mau membuang hartanya atau tidak, maka maknanya dipersempit hanya untuk masalah harta, tidak untuk masalah yang lain. Faman anasa walihu rushdahu dafa ilaihi malahu idza balagh. Dan apabila walinya memiliki penilaian atau merasa bahwa anak tersebut memiliki kecakapan, maka serahkan harta kepadanya apabila telah mencapai usia baligh. Fa idza tawaffara fis saghiri amran, apabila terpenuhi kepada anak ini dua hal. Al-awwal ar-rusydu fil mal. Yang pertama adalah kecakapan di dalam permasalahan harta. Wa tsani al-bulugh. Dan yang kedua telah mencapai usia baligh. Bi an tadhhara fi ihda alamatil bulugh, yaitu dengan tampak padanya di antara tanda-tanda baligh. Fa wajaba daf'a malahu ilaihi. Wa hadha mujman alaihi fil jumlati al-ayati sabiqah. Maka dengan ini wajib menyerahkan harta kepadanya, dan ini menjadi kesepakatan para ulama secara global dalam berkaitan dengan ayat tersebut. Ya. Maka dalam ayat tadi, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, sampai dia balik diuji. Setelah dia masuk balik dan lulus ujian, serahkan harta semuanya milik dia, harta warisnya tadi. Ya. Begitu juga orang tua yang masih hidup, kalau ada kakeknya memberikan hibah kepada anaknya, anaknya belum balik, uji dulu dia mengelola hartanya. Kalau berbentuk lahan tanah, minta dia mengelola langsung, atau dia cari anak itu bersepakat dengan orang lain untuk orang lain mengelola, biar dia buat kontraknya seperti apa. Lihat, kalau sudah cakap dan sudah balik dua syarat ini, sepakat para ulama wajib diserahkan harta anak yatim itu kepadanya. Wa idza dafa ilaihi malahu ashhada alaihi syahidain aw akthar inda taslimihi al-mal ilaihi. Dan apabila telah diserahkan kepadanya harta, maka persaksikanlah dengan dua orang saksi atau lebih pada saat penyerah terimaan harta tersebut kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhidu fa ashhidu alaihim. Dan apabila engkau telah menyerahkan kepada mereka harta-harta mereka, maka persaksikanlah atas penyerahan tersebut. Ya, maka bila engkau menyerahkan, pada saat penyerahan itu ada saksi yang dipanggil dua orang laki-laki. Fa idza wajada min as-saghiri rushda fi malihi dafa ilaihi maluhu. Maka apabila telah didapatkan dari anak tersebut kecakapan dalam pengelolaan harta, maka serahkanlah kepadanya hartanya. Dzakran kana unsa, baik anak itu laki-laki ataupun wanita. Fal unsa kadzakari fi wujubi daf'i maliha ilaiha idza rushidat. Dan bagi anak-anak wanita sebagaimana anak laki-laki, di dalam wajibnya menyerahkan harta kepada mereka apabila mereka telah memiliki kecakapan dalam permasalahan harta. Wa fi sihhati tasarrufiha ba'da dzalika fi amwaliha, dan di dalam keabsahan tata kelola harta yang dia miliki terhadap harta-harta mereka. Li umumil ayati sabiqah, berdasarkan keumuman ayat tadi. Walianna nisaa syaqaiqur rijal, dan karena sesungguhnya wanita adalah merupakan pendamping bagi laki-laki. Fama sahha lirijali at-tasarrufu fihi sahha lin-nisa'i tasarrufu fi aidan. Maka apa yang menjadi sah untuk laki-laki dalam pengelolaan hartanya, maka demikian sah juga bagi wanita, ya keberhakan pengelolaan hartanya, harta mereka. Illa ma warada dalilun yustasna nisa minhu, kecuali apabila ada dalil yang mengecualikan atas wanita dalam hal ini. Naam. Ya. Bila dia cakap, berikan harta kepada dia, baik anak yatim tadi laki ataupun perempuan sama. Nah. Ya. Maka dalil ini menunjukkan dalam Islam istri harta istri. Sampai anak yatim yang perempuan pun milik dia. Yang antar suami milik suami. Sampai anak yatim pun harta milik dia. Di tangan walinya hanya boleh sampai anak itu lulus ujian dan sudah balik. Tidak ada lagi milik walinya. Begitu juga
anak yatim yang perempuan tidak lagi milik walinya. Harta tersebut dia yang mengelola. Fa'in awada safhu wa'ida alaihi al-hajaru. Dan apabila ternyata kembali tampak kebodohannya dalam mengelola harta, maka harta tersebut kembali ditarik dari tangannya. Ayyan as-saghira idza thabata rushdahu fil mal wa balagha atahu waliyuhu amwalahu thumma innahu ba'da dhalika raja ilaihi as-safhu fi tasarrufi fi malihi. Maka apabila seorang anak kecil yang telah dinilai kecakapannya dalam permasalahan harta telah mencapai usia baligh dan telah diberikan kepada oleh walinya harta-harta mereka, kemudian setelah itu tampak kembali kejahilan atau kebodohannya di dalam masalah pengelolaan harta, wadhalika bi an akhdha yabdhurul mal wa yasrafu fi infaqihi, yaitu dengan tabdzir, maksudnya melampaui batas dalam pengelolaan hartanya dan dalam pembelanjaannya. Wa nahwa dzalika, atau yang semisalnya, fa innahu yuhjaru alaihi maratan tsaniyah. Maka dalam kondisi ini kembali diboikot atau ditahan hartanya untuk kali yang kedua. Lima thabata an Ali radhiyallahu anhu annahu arada al-hajara ala Abdullah ibn Ja'far wa huwa kabirun lima ba'a bai'an rawa Ali radhiyallahu anhu anna fi idha'atu limalihi wa ghabnan fahishan wa aqarahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ala dzalika. Hal ini sesuai dengan apa yang telah sabit dari sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika beliau hendak memboikot Abdullah ibni Ja'far dan beliau sudah dewasa. Ketika melakukan penjualan atau pembelian dalam permasalahan harta, maka Ali memandang adanya penyanyian harta dan kejahilan yang sangat buruk. Lalu kemudian Utsman menyetujui atau menyepakati hal tersebut untuk diboikot kembali hartanya. Nah, iya. Bila anak yatim tadi setelah diserahkan hartanya, dilihat lagi oleh wasi atau wali tadi 6 bulan, ini anak ini kayaknya agak benar nih. Uangnya 5 miliar, dibeli motor baru. Padahal motor masih ada. Ada 2 motornya sekarang. Jadi, kalau motor yang satu umpamanya diserahkan orang untuk diojekin, uangnya untuk dia masih tidak ada masalah. Ini dua-dua hanya sekedar nafsunya lihat ada motor keluaran terbaru, beli lagi. Ya, atau smartphone keluaran terbaru, beli lagi yang terbaru. Padahal yang milik dia masih bisa untuk kebutuhan hariannya. Maka ini harus dilakukan, ditahan lagi, dinyatakan tidak sah. Caranya si wasi tadi datang ke hakim mahkamah, nyatakan itu, dan hakim akan mengumumkan jangan bertransaksi dengan si fulan. Siapa yang bertransaksi dengan dia ternyata terjadi tipu menipu, kami berlepas tangan. Ya, transaksinya tidak sah jadinya. Ya, seperti apa dalilnya? Ali bin Abi Thalib, di mana Abdullah bin Ja'far, ya, bin Abi Thalib, berarti ponakan dari Ali. Dia udah dewasa. Dia menjual tanah, tapi Ali melihat dia menjualnya buang-buang harta, mungkin terlalu murah dan ditipunya kelebihan. Kalau dari harga pasar umpamanya turun 10%, 5% itu normal. Ini mungkin turunnya 60%, sehingga enggak normal ini. Maka Ali meminta, karena Ali meminta untuk dia diboikot, diumumkan tidak boleh bertransaksi dengan Abdullah bin Ja'far. Ya. Dan ini disetujui oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti ini perbuatan sahabat dan menjadi ijma' para ulama. Ya. Maka bila kita melihat orang tua kadang, ya, atau saudara, saudari, atau anak yang udah dewasa, tapi ada pinjol lah yang dilakuinnya, dan bukan untuk kepentingan yang pokok, ya. Kemudian dapat uang pun
diberikan untuk hal yang tidak berguna, ya harusnya kita mengambil kebijakan. Cuma di negara kita kan repotnya seperti itu. Kalau kita bilang ke pinjol, jangan transaksi dengan orang tua saya, ya si pinjolnya makin senang masih transaksi dengan orang tua Anda. Dia nggak bisa dituntut siapapun. Berbeda kalau kita di negara Islam, kita bisa ajukan ke mahkamah, mahkamah beritahukan dengan siapa bertransaksi dia nanti, ya maka transaksinya batal. Nah, Bagi Sufyan wasil. nah, Mubashar alan. Wasil. Nah, طيب. ولا ينظر في ماله إلى الحاكم لأن الحجر عليه يحتاج إلى حكم حاكم فكذلك النظر في ماله. Dan perhatian atau pandangan dalam permasalahan pengelolaan hartanya dilakukan oleh hanya hakim, karena hajar atau baikah terhadap harta tersebut butuh kepada ketetapan atau ketentuan hukum hakim. Maka demikian juga dalam permasalahan pengawasan atau penilaian terhadap kelola hartanya. Nah, ya, bila dalam kasus tadi Anda yang sudah lepas karena dia sudah dewasa, tinggal Anda minta kepada hakim. Hakim, ini anak yang dulu saya jadi walinya, saya jadi wasinya, dulu udah bagus, tapi sekarang ini boikot lagi aja. Ya, hakim yang seperti Ali tadi, ya, dia sebagai Utsman sebagai hakim dan menyetujuinya. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه لأن الحجر عليه ثبت بحكم حاكم فلا يفك الحجر عنه إلى حاكم. Dan tidak hilang atau lepas boikot dalam permasalahan harta kecuali dengan ketetapan hukum hakim, karena hajar atau boikot terhadapnya tetap atas hukum hakim, maka tidak dilepaskan boikot tersebut kecuali atas ketetapan dan ketentuannya. Hakim yang berhak menentukan dia apakah diboikot atau dicabut, ya hakim yang akan melakukan tersebut. Adapun wasi atau wali tadi, karena dia ini sudah besar, kalau Anda larang nanti Anda dilawannya. Jadi kalau melalui penguasa, pemerintahan, ya, atau mahkamah, pengadilan, ini yang berhak dalam hal tersebut. Walik bal iqraruhu bil mal, dan pengakuannya terkait dengan harta tidak diterima. Falau akraha al hajari alaihi bidaini li syakhsin lam yuqbal ala hali hadira. Dan apabila anak atau orang ini, atau apabila dia melakukan semacam pernyataan tentang hutang kepada seseorang pada masa boikotnya, maka tidak diterima. Lakin la yutalibu bihadha ad-dain ba'da fakil hajri anhu. Akan tapi tetap dituntut terhadap hutang tersebut apabila atau setelah boikot itu dicabut. Li'annahu innama hajar alaihi min ajli hifdzi malihi. Karena ketetapan boikot tersebut tidak lain dalam rangka menjaga hartanya. Walau qubila iqraruhu bil mali zal maqsudul ladzi wada'a al-hajaru udhil hajaru min ajlihi. Maka apabila diterima pernyataannya terkait dengan permasalahan harta, maka akan hilang atau tidak tercapai maksud daripada ditetapkannya hukum boikot atas dirinya terhadap permasalahan harta. Nah, ya, maka bila anak yang baru itu tadi, yang baru sudah menerima harta atau masih belum bisa tadi, dia berikrar bahwa saya punya hutang ke si fulan 10 juta, ke si fulan 5 juta. Ini karena statusnya mahjur, tidak boleh dilarang melakukan transaksi, ungkapannya nggak ada gunanya. Bila seorang itu nagih kepada dia, ya, yang berhutang, yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang, tidak bisa, dia statusnya sedang mahjur alaih. Nanti kalau sudah lepas statusnya baru kamu ambil, minta. Wa yuqbalu iqraruhu fi ma la yata'allaqu bil mal. Dan ikrar pengakuannya diterima dalam permasalahan yang tidak berkaitan dengan masalah harta. Kal hudud wal qisas wal talak, seperti hudud, qisas dan talak. Li'anna al-hajar alaihi inma huwa fi amwalihi. Karena
pemboikotan yang diberikan kepadanya hanya terkait dalam permasalahan harta. Wa huwa ghair muttahimin fi iqrarihi ala nafsi bihadhihi al-umur. Dan dalam hal ini dia tidak diboikot, tidak dituduh dalam permasalahan ikrar terhadap permasalahan-permasalahan di atas. Fayaqbalu iqraruhu fiha. Maka diterima ikrar atau pengakuan dalam hal tersebut. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Bila ada berikrar tadi dalam masalah harta tidak diterima. Nah. Tapi dalam masalah lain, masalah hudud, dia berikrar umpamanya saya melukai teman, itu masalah had. Atau masalah kisos, ya, dia umpamanya menyengaja melakukan ini, melukai teman, memukul teman, ya, ini ikrarnya diterima. Berarti hakim mukul dia, iya, kan dia sudah balik. Walaupun statusnya sedang dihajar, sedang diboikot, atau dia sudah menikah dia, tapi kondisinya tadi sedang diboikot untuk transaksi keuangan. Dia mengatakan saya sudah ceraikan istri saya, tetap sah, ya, karena yang diboikot hanya permasalahan harta, permasalahan lain tidak. Nah, فَانْطَلَقَ وَاعْتَقَ نَفَّذَ طَلَقُهُ دُونَ إِعْتَاقُهُ. Dan apabila ia menjatuhkan talak atau membebaskan budak, maka talak yang ia jatuhkan sah, dan tapi pemerdekaan budaknya tidak. Lianna talaqa laysa tasarrufan fil mali, karena talak bukan tidak berkaitan dengan permasalahan harta. Fasahha, maka sah. Kal ikrari fil hududi, sebagaimana ikrar dalam permasalahan had atau hudud. Amal itqu fahuwa tasarrufu fil mal. Adapun memerdekakan budak ini berkaitan dengan permasalahan harta. Falam yasih, maka apa yang dilakukannya tidak sah. Li'annahu mamnu'un min at-tasarrufi fi amwalihi, karena dia telah dilarang di dalam melakukan pengelolaan terhadap hartanya. Ya. Dia bila berikrar mentalak atau memerdekakan, talaknya sah. Atau dia melakukan talaknya sah. Adapun dia merdekakan budak, itu tidak sah, karena ini orang tidak rasyid dalam masalah harta dan dia mahjur. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian beberapa ketentuan poin di dalam melihat kedewasaan anak yang akan diberikan harta oleh penerima wasiat dan bagaimana mengukur kedewasaan. Alhamdulillah kita telah dapatkan sejumlah dhawabit dan kaidahnya. Kami berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Demikian juga nomor yang sama untuk chat WhatsApp, dan kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Mohon maaf terputus. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan di 0218236543 dalam permasalahan bab wasiat. Dan kita terima kembali telepon yang pertama, silakan. Halo. Nah, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Dafa dari Medan. Baik, dikeraskan suaranya, silakan pertanyaannya. Ini mau nanya Ustaz, bolehkah kita punya rumah tahfiz Quran? Rumah tahfiz Quran? Iya, anak-anak santri yang gratis ya, .com apa? Kita boleh nggak nerima donasi dari pegawai kantor pajak untuk biaya makan? Untuk operasional lembaga ini badannya apa Ibu? Yayasan atau bukan? Pribadi Pak. Ustaz. Pribadi. Lebih baik kalau ada yayasan, mungkin ada masjid, bekerja sama dengan mereka. Ya, karena kalau atas nama pribadi kan masuknya ke rekening pribadi. Ya. Bukan menganggap Anda tidak amanah, tapi bagaimanapun kalau rekening pribadi bercampurnya dengan kebutuhan pribadi tinggi. Tapi kalau rekeningnya
Atau Anda katakan berikan langsung saja dananya kepada anak-anak tahfiz ini. Nah, itu tidak ada masalah. Kalau ada umpamanya seperti Anda katakan tadi, tidak ada masalah. Ini anak-anak tahfiz ini, mereka orang yang tidak mampu, orang tuanya, dan sekolahnya pun kami gratiskan dari saya. Tapi saya tidak mau pegang dana, serahkan ke mereka. Mereka yang belum balik, barulah dipegang, Anda pegang atas nama dia. Tapi antara tangan serah terimanya dia, jangan Anda. Cukup jelas semua? Ya halo Ustaz, yang mau saya tanyakan itu dari pegawai pajak ini dananya itu apa boleh saya terima itu Pak? Kan pajak. Kan ini anak-anak yatim fakir miskin. Dana yatim dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Nah, cukup jelas semua ya? Ya, kalau semua gaji pejabat, gaji pegawai pajak, gaji apapun diberikan ke anak yatim dan fakir miskin dan negara ini boleh. Nah, sahih. Karena undang-undang seperti itu bunyinya. Dipelihara oleh negara bahkan ya, sahih. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian penjelasannya, dan tadi ada tambahan berkaitan dengan lebih baik dalam bentuk yayasan. Semoga bisa dipertimbangkan. Barakallahu fiikum. Kita berikan kesempatan yang lain di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk akhi. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ummu Aisyah dari Sumbawa, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Silakan langsung monitor via telepon Umu dan dikecilkan volume suara TV atau radionya, ada feedback. Oh ya, taib. Baik. Nah, silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, mungkin saya bertanya bukan masalah wasiat. Saya dan suami ini punya beberapa ruko. Nah. Dan saat ini ruko itu dalam akad sewa. Setelah sewanya sih dalam akad sewa itu terjadi kesepakatan untuk 3 tahun. Dan pembayarannya masih dicicil. Nah, dalam beberapa bulan ini karena beberapa pemikiran dan pertimbangan, saya dan suami ada rencana untuk menjual ruko itu. Nah, bagaimana sementara ruko ini masih dalam akad sewa, Ustadz? Nah, sementara saat ini kami sudah menemukan calon dari pembeli ruko ini dan nominal angka sudah ketemu. Tapi kami masih ragu sementara ruko ini masih dalam akad sewa, Ustadz. Caranya, Anda sampaikan kepada calon pembeli, ini sudah jalan berapa yang 3 tahun tadi? Yang menyewa 3 tahun sudah jalan berapa lama? Baru beberapa bulan, Ustadz. Tinggal berapa bulan lagi? Sekitar 2 tahun lebih. Lebihnya berapa? 27 ya, Umi. 7 bulanan? 2,7 bulan atau berapa, Umu? 2 tahun, sekitar 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan, berarti 33 bulan ya. Nah. 33 bulan. Anda katakan kepada calon pembeli, ini sudah disewa 33 bulan. Maka kamu kalau mau beli untuk dipakai langsung tidak bisa. Ya. Kemudian, dan itu konsekuensinya tentu dia minta harga turun dikit. Karena dia nggak bisa pakai dan uangnya sudah Anda ambilkan ya. Belum diambil uangnya. Uang sewa bulan yang ke depan belum diambil. Untuk 3 tahun itu Ustadz akadnya kan dibayar sekitar 2 kali. Kami baru menerimanya baru 1 kali. 1 kali itu berapa persen dari? Berapa nilai sewanya, Umu? Nilai sewanya 200 juta. Kami baru terima sekitar 100-an juta. Berarti itu 1,5 tahun kan itu ya?
Ya, tinggal Anda katakan kepada pembeli, calon pembeli, ini kami sewakan 3 tahun, tapi 100 jutanya sudah kami terima setengahnya, setengah. Ya, dan sudah berjalan berapa 3 bulan bulan tadi? 3 bulan. Maka sisanya tinggal berapa bulan lagi itu berarti? kurang lebih Tinggal 33 bulan saja. 14 bulan. 14 bulan. 6 sahih. Enggak, 15 bulan. Nah, Tinggal 15 bulan. Ya. Itu terserah kamu. Apakah harga kamu mau minta kurang berapa, kita sepakati. Tapi yang setengah lagi itu bayarnya langsung ke kamu karena sudah jadi milikmu. oke, Masya Allah. Tapi akadnya 3 tahun tidak bisa kamu rubah kecuali dia setuju yang nyewa. Nah. Jelas Ibu? Begini Ustadz, dengan calon pembeli ini juga pun ada kesepakatan bahwa beliau nominal sudah ketemu, tapi beliau akan membayar tuh per 3 tahun juga. Misalnya beberapa miliar ketemunya gitu. Terus beliau minta 3 tahun gitu, bayarnya cicil per 3 tahun setelah sampai si penyewa ini keluar gitu. Lunasnya sampai 3 tahun ke depan. Baik. Maksudnya itu Serah boleh terimanya menerima, kapan berarti setelah 3 tahun? Selesainya 2005, 2000, sekitar 2007. 2027 selesainya. Dan calon pembeli daripada ruku ini pun maunya sih bayarnya cicil selama 3 tahun. Nah, maksud saya sama suami itu bolehkah saat ini kami menerima DP daripada pembelian ruko tersebut? DP. Boleh. Pertanyaan saya serah terimanya. Jual belinya itu sudah boleh. Dan rumah jadi milik si yang pembeli. Walau belum lunas. Iya. Tapi serah terima yang saya tanyakan. Setelah 3 tahun begitu. Halo Umu. Halo. Ya. Serah terima rukonya kapan? Diberikan kepada pembeli. Terimanya nanti setelah setelah si penyewa ini selesai dan si pembeli juga menyelesaikan pembayarnya di 2027. Nah, Di situ tahun 2027 pemenyerahan serah terimanya Ustaz. Baik. dari serah terima setelah lunas. Saya Tidak ada masalah kok dia setuju. Baik. tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti resiko Ibu ingat ini. Sebelum serah terima resiko Ibu yang nanggung. Artinya risiko seperti apa Ustaz? Terjadi gempa, rumah hancur, Ibu bangun lagi. Bangun lagi, terus kalau kita tidak bangun, berarti kita kembalikan uang yang sudah kita terima, boleh seperti itu? Bukan kembalikan uang serah terima. Ini sudah jual beli milik dia, tapi belum serah terima. Kalau serah terima risikonya di tangan Anda. Potensi. Kalau rumah hancur, dia kan sudah beli itu. Tidak serta-merta Memang- dikembalikan. Memang resikonya seperti itu Ustaz ya. Tapi bagaimana kalau kita dalam perjanjian walaupun sebelum terjadi penyerahan akad, tapi kita memberikan kesepakatan kalau terjadi apa-apa bisa kita tidak mengambil risiko tersebut gitu sebagai pemilik. Anda tidak menanggung risiko rugi di dia. Karena kalau gempa Berarti itu haram. kalau dia selama 3 tahun nggak bisa gunakan. Lalu yang dibelinya adalah rumah dan bangunan dan tanah. Ketika dia terima tinggal tanah. Tinggal tanah. Itu ruginya banyak banget dia. Saya paham. Ya, itu gharar namanya tidak boleh. Maka yang aman tadi seperti yang saya katakan tadi. Serah terimakan Langsung. Ustaz. walau dia belum lunas. Bagaimana Ustaz? Serah terimakan ke dia itu menjadi milik dia. Yang milik Anda adalah bayaran dari dia. Dengan dicicil tadi ya, Ustaz. Ya, jadikan barang itu sebagai jaminan. Sahih. Ruko sebagai jaminan umum. Balik namanya nanti berarti karena sudah serah terima, risiko dia yang nanggung Nah. dan dia mendapatkan manfaat dari hasil sewa tadi. Masya Allah. Sahih. Demikian. Nah, cukup jelas ya Umu ya?
Jelas. Baik, Terima kasih. alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, Barakallahu Assalamualaikum jazakallahu khair. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas tadi dan beberapa solusi disebutkan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi jual belinya ilmu. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Ya, Bu Musa di Jakarta Selatan. Silakan, Bosna. Ya, Ustaz, maaf kalau saya jadi saya profesi saya sebagai seorang dokter, ya mau menanyakan terkait dengan keprofesian. Jadi memang seringkali dari sales obat ya itu seringkali menawarkan untuk mengadakan seminar ilmiah tentang berkaitan dengan obat tersebut, walaupun tidak spesifik, tapi meminta saya sebagai pembicara lalu memberikan fee seperti itu di luar kesepakatan, tidak terkait dengan rumah sakit, dan fee itu juga mereka tidak memaksa untuk saya selalu merasakan obat tersebut, jadi membebaskan saja. Nah, kalau seperti itu hukumnya seperti apa ya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Anda sebagai karyawan rumah sakit atau dokter freelance? Statusnya di rumah sakit mitra sih, Ustaz. Jadi bukan karyawan tetap, jadi kita bermitra, setara di perjanjiannya, Ustaz. Ya, artinya Anda tidak ada ikatan apa-apa kecuali ketika Anda masuk, ambil tindakan, dibayar, begitu? Iya, betul, Ustaz. Pada saat Anda ada halangan, tidak masuk pun tidak masalah. Tidak masalah. Ya, boleh Anda lakukan, tidak ada masalah. Oh, baik, Ustaz. Ya, tapi tentu yang Anda lakukan, karena bagaimanapun ini mengiklankan barang orang, tentu Anda wajib meyakini bahwa ini kondisinya bagus memang. Bukan karena fee atau macam-macam yang dia berikan. Iya, Ustaz. Tapi kalau Anda yakin menurut ilmu yang Anda pelajari ini berbahaya untuk orang, mengandung unsur-unsur yang membahayakan kesehatan orang, haram Anda jadi pembicaranya. Ya, baik, Ustaz. Tapi jika statusnya karyawan apakah berbeda, Ustaz? Ya beda, kalau Anda karyawan harus minta izin ke rumah sakit dulu. Dan terserah kalau rumah sakit bilang ini fee-nya ke rumah sakit ditambahkan nanti digaji Anda atau tidak, maka itu Anda ditugaskan oleh rumah sakit. Oh, baik. Baik. Cukup jelas. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana? Dengan Prima di Pineng, Pak Ustadz. Baik, silakan Akh Prima. Pak Ustadz mau tanya, apakah anak yang bernasab ke ibu itu wajib membayarkan hutang dari ayahnya? Itu saja, Pak Ustadz. Baik. Tidak. Tidak ada kewajiban. Tidak, Prima. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair, barakallah fiik. Alhamdulillah. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Ya, silakan, sudah masuk kembali. Halo. Silakan, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Zifa di Kebayoran. Baik, Abu Zifa, silakan pertanyaannya. Gini Ustadz, saya kan bekerja di suatu perusahaan dan mendapat fasilitas mobil pribadi. Maksudnya dapat fasilitas mobil, tapi dibiayai oleh perusahaan itu dengan leasing mobilnya itu, karena perusahaan tidak mempunyai mobil secara beli pribadi. Nah, setelah 5 tahun berjalan, mobil itu bisa dibeli oleh karyawan tersebut. Apakah boleh saya membeli mobil tersebut, Ustaz? Artinya ini perusahaan yang langsung dengan urusan dengan leasing. Anda hanya pakai.
Iya, jadi saya hanya dikasih fasilitas, tapi bukan mobil yang atas nama perusahaan, tapi dari atas nama leasing. Iya, tapi kan bukan Anda yang ke leasingnya. Iya, betul, bukan. Ya, nanti setelah 5 tahun perusahaan jual ke Anda. Leasingnya yang jual ke kita, Ustaz. Leasingnya jual ke Anda. Iya, Berarti perusahaan tadi hanya nyewa saja. iya perusahaan. Ya, biasanya kalau leasing yang sifatnya leasing finance, itu mobil menjadi pihak yang menyewa. Kalau nyewa adalah perusahaan Anda, berarti milik perusahaan. Berarti ini leasing yang tidak berpindah kepemilikan, bukan sewa beli. Iya, nama itunya car ownership sih Ustaz, gitu. Car ownership. Anda pastikan sajalah ke perusahaan, asal bukan Anda yang bertransaksi dengan leasing, kemudian nanti jadi milik leasing, Anda beli dengan perusahaan, dengan Anda menjadi milik perusahaan, Anda beli dengan perusahaan, ada masalah. Kalau dengan leasing Anda beli, kalau Anda yakin itu adalah mobil yang dibeli oleh perusahaan dengan cara beli sewa atau sewa beli, ya, Anda beli dengan tunai dengan pihak leasing, tidak ada masalah juga. Iya, jadi gini Ustaz, maksudnya kan misalnya ada level-levelnya nih Ustaz ya, kayak misalnya dari manajer atau dari admin, ini mobilnya yang tipe ini, mobilnya tipe ini, mobilnya tipe ini gitu. Nah, jadi perusahaan itu ngasih ke saya itu sebenarnya insentif itu uang sekitar 8 juta rupiah itu untuk biaya mobil, jadi untuk biaya sewa mobil. Nah, itu selama 5 tahun. Nah, saya disuruh memilih untuk mengambil uangnya atau dibelikan mobil oleh perusahaan, gitu sih sebenarnya. Nah, setelah 5 tahun itu mobilnya boleh dibeli, gitu. Yang beli siapa? Anda? Iya, saya. Ke leasing, ke ininya, ke perusahaan, ke leasing gitu. Tanya yang baik dulu. Kalau Anda ragu, beli ambil uangnya, ya, beli secara syariat, sesuai dengan syariat, ya, dengan cara cicilan kredit yang sesuai syariat, tidak ada pelanggaran. Dipastikan dulu, akhi, ya. Nah, perusahaannya, artinya kalau nanti pada akhirnya beli ke perusahaan, bukan ke leasing, nggak ada masalah, Ustaz? Nggak ada masalah. Nah, itu ya, mungkin perlu di-clearkan di perusahaannya. Tapi kalau meragukan tadi, lebih baik minta uang tunainya. Beli dengan cara kredit syar'i, tidak ada denda dan segala macam. Ya, itu kan 8 juta per bulan cukup. Ya, lebih aman, Ustaz. Demikian, semoga menjadi pencerahan. Akhi, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silahkan. Iya, sudah masuk kembali. Silahkan, halo. Fadhal, akhi. Halo, silahkan, Umu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Fadila di Bandung. Baik, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya terkait anak yatim dan warisannya. Nah, untuk penyerahan harta warisan ini, apakah harus di waktu bersamaan untuk beberapa anak atau bisa berbeda-beda, Ustaz? Karena dari segi usia dan kemampuan pengelolaan harta itu kan tidak sama. Nah, Ustaz. Diberikan ketika memenuhi 2 syarat tadi. Usia ada cukup, balik dia, kemudian kemampuan pengelolaan hartanya lulus dari ujian tadi, baru boleh diberikan. Bila belum lulus, walau dia sudah balik, belum boleh. Nanti Anda serahkan warisan dari orang tuanya, umpamanya 2 miliar, dibeliinnya sesuatu yang tidak berguna, hancur hidupnya ke depan dan hartanya habis. Cukup jelas semua ya? Maaf Ustaz, kalau penyerahannya misalnya kita uji, misalnya 10% atau 20%-nya dia mampu mengelola atau tidak, boleh nggak Ustaz? Jadi kita itu besar, itu bukan ujian kalau besar, Ibu.
Kalau 10% dari hartanya, kalau gagal, Iya. ya angka yang kecil saja seperti tadi, ya anak umur 12 tahun biasanya dagang apaan, dagang makanan, umpamanya dagang cilok, dagang apa, bilang ke dia nih uang 100.000 beli cilok dari itu ibu itu yang punya apa namanya, punya produksi, kamu dagangin, kamu bawa ke sekolahmu atau ke tempat teman-temanmu yang ngumpul-ngumpul atau ke orang-orang, muterin. Capek jalan kaki pakai sepeda, mau pakai motor bu, kata dia. Nah, pakai motor gede biayanya daripada cilokmu. Ya, seperti itu. Dilihat, kalau sudah bagus, berlebih kembalinya, tidak terhutang, tidak habis. Ini kadang barang habis, uang tidak ada. Dibelinya smartphone. Nanti tidak cerdas dia. Ya, kalau angkanya itu besar 10%, 20%, tinggal dikit lah harta anak yatim warisannya. Itu termasuk membuang-buang harta anak yatim dan hukumnya haram. Nah, cukup jelas ya, Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, suami sudah meninggal 11 bulan yang lalu, meninggalkan seorang istri, 3 orang anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga perempuan. Bagaimana cara pembagian harta warisnya, sedangkan harta warisan tersebut berupa rumah, mobil, sebidang tanah, dan tanah tersebut ada yang berupa sawah, Ustaz. Ada yang berupa tanah biasa, di mana tanah tersebut lokasinya juga berbeda tempat. Ada tanah yang dibangun untuk workshop sebagai usaha bengkel. Pertanyaannya, bagaimana cara membaginya? Apakah semua harta warisan tersebut dialokasikan atau dikonversikan ke uang dulu? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Istri, orang tuanya sudah meninggal? Sudah wafat, Ustaz. Istri, 8. Nah. Anak laki-laki berapa orang? 1 laki-laki, 2 wanita. 2 wanita, 4. 8 bagi 4 kali 4, 32. Harta laki-laki yang wafat ini bagi 32. Istrinya 4/32. Anak laki-lakinya 14/32. Anak perempuannya masing-masing 7/32, 7/32. Pas 32/32. Maka seluruh harta itu mereka dimiliki bersama sesuai dengan porsi kepemilikan. Kalau ada manfaat, ada benefit, ada untung, ada laba dari harta-harta itu dibagi. Umpamanya yang sawah dikelola oleh orang. Ya, ada hasil umpamanya 1 ton. 1 ton beras dibagi 32 bagian. Kalau dijualkan dapat uang 32 juta. Umpamanya. Untuk istri dapat 4 juta, anak laki-laki 14 juta, anak perempuan masing-masing 7 juta. Bila tanah butuh perawatan, uang keluar, masing-masing bayar sesuai sahamnya tadi. Bila tanah dijual atau barang ada atau warisan yang dijual jadi uang, dibagi 32 tadi. Nah, cukup jelas. Demikian yang bertanya. Barakallahu fiik, semoga banyak pencerahan dan jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ASN, bolehkah menerima uang pemberian atas pelayanan yang saya berikan, padahal saya tidak memintanya? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, itu namanya riswah walaupun tidak diminta. Diancam oleh Nabi pemberi dan penerimanya dalam neraka. Sekecil apapun juga. Ya, Ibnu Lutbiyah, sahabat Nabi SAW, diutus oleh Nabi mengambil zakat dan waktu itu dia sudah digaji. Kemudian diberikan hadiah oleh kaum yang zakatnya ditarik. Ya, tanpa dia minta. Lalu datang Ibnu Lutbiyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini tugas aku
zakatnya aku tarik dari kaum tersebut. Adapun yang ini hadiah mereka untukku, dan Nabi memarahinya. Jazakallah khair Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Menyambung pertanyaan Ibu tadi Ustaz, berkaitan dengan jual beli rumah dengan perjanjian serah terima setelah lunas karena terkendala proses pembuatan sertifikat. Sebaiknya akadnya seperti apa Ustaz untuk menghindari resiko tadi? Karena sudah di DP oleh pembeli dan rumah sudah ditempati oleh pembeli. Cuman apa yang belum? Sertifikatnya belum. Sertifikatnya belum benar. Kesepakatannya seperti apa? Anda ulang kembali mungkin. Jadi jual beli rumah dengan perjanjian serah terima setelah lunas, namun terkendala pada proses pembuatan sertifikat. Berarti udah lunas, tapi sertifikat terkendala. Nah, belum bisa serah terima namanya. Masya Allah. Serah terima itu ada fisiknya, ada pencatatan legalnya. Di sini disampaikan belum lunas, tapi DP sudah masuk dan pembeli sudah menempati juga Ustaz. Sudah menempati, sudah serah terima namanya. Iya. Tapi serah terima itu menjadi lengkap kalau sudah balik nama. Sahih. Salah satu yang dilakukan cukup. Baik. Demikian semoga menjadi Cuma pencerahan. bagi pembeli memang baiknya tinggalkan bayaran uang retensi. Masya Allah. Sekira namanya itu pengurusan sertifikatnya butuh biaya, nanti Anda yang nguruskan, ambilkan dari biaya itu. Khawatir kalau Anda bayar lunas, ternyata sertifikat nggak diurus oleh penjual karena sudah lunas, itu Anda rugi. Sahih. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi, barakallahu fiikum, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda memiliki klinik kesehatan yang memberikan treatment dan pengobatan kepada orang-orang yang mengalami gangguan depresi karena obat terlarang dan yang semisalnya. Alhamdulillah sudah berjalan cukup lama dan saat ini kami masih sewa tanah dan rumah, dan kemudian ingin memperluas klinik tersebut. Lalu ada rekanan bisnis yang memberikan model usaha. Lalu kemudian si pemodel ini bertanya berkaitan dengan aset berapa yang saya miliki, dan jujur selama ini saya tidak memiliki aset apa-apa karena selama ini ngontrak. Bagaimanakah akad kerjasama musyarakah yang sesuai sehingga bisnis atau klinik yang saya bangun selama ini tetap memiliki saham kepemilikan di saya, tidak seluruhnya di pemodal? Mohon nasihatnya. Iya, dinilai kalau dijual itu berapa harganya, walau tidak ada yang berbentuk aset. Masya Allah. Ya, jasa ini karena perizinan dan segala macam dan apa namanya klien dan seterusnya. Itu kepercayaan juga Ustaz ya. Ya, itu menentukan harga. Ya, biasanya di pressure, nilai pressure berapa harganya. Baik. Ya, kalau ingin kerjasama. Tapi kalau Anda bisa beli dengan cicil lebih bagus. Minta investor tadi, kamu yang bangun, kamu yang beli tanahnya, kamu bangun dengan spesifikasi seperti ini. Nanti setelah kamu setelah jadi berapa harganya, 2 miliar. Saya beli dengan cara tidak tunai. Namanya modalnya 2 miliar, kamu jual dengan saya karena pembayaran 4 tahun jadi 2,5 atau jadi 3 miliar dan seterusnya. Masya Allah. Ada 2 opsi ya Ustaz ya. Barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, ada 2 opsi yang tadi disebutkan Ustaz, semoga menjadi pencerahan dan bisa dipertimbangkan. Barakallahu fiikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ibu tiri kami menjual rumah dari bapak kami dan sertifikat atas nama dia. Kami tidak mengetahui hal tersebut, dan uang untuk beli rumah tersebut adalah merupakan hasil dari usaha ibu kami yang sudah wafat dahulu dan ingin dikuasai. Bagaimanakah solusinya Ustaz?
Ibu tiri tapi dia pegang sertifikat nama dia. Sahih. Bagaimana mungkin? Di balik nama berarti tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Tidak bisa. Tidak bisa, Ustaz. Kan wallahu alam. Jenis siapa sih tidak bisa, tapi secara aturan tidak bisa. Ya, karena itu milik A, kemudian si A wafat kecuali istri pertama menghibahkan ke istri kedua. Nah, kalau tidak ada hibah bagaimana ceritanya? Ya. Yang perlu dilakukan anak-anak baiknya begitu. Sampaikan, udah tanya baik-baik apa yang terjadi. Kalau memang dia berbuat zalim, ya Anda boleh mengambil hak Anda, ahli waris, dengan cara yang benar tentunya. Ajukan ke pengadilan. Nah, sahih. Ya. Cukup jelas, insyaallah. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah mudahkan urusannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, anak saya qadarullah sekarang menjadi anak yatim. Anak saya mempunyai tabungan dari hasil waris suami saya rahimahullah. Tabungan ini saya kelola untuk kepentingan anak saya seperti sekolah dan lain-lain. Jika anak saya menginginkan sesuatu yang sifatnya sekunder, seperti beli mainan dari uang tabungannya sendiri yang saya kelola, apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khair. Bagi anak yatim, mainan bukan sekunder, pokok. Ya, tapi tentu disesuaikan. Ya, kalau umpamanya dia butuh sepeda, Umi, Mama, teman-temanku main sepeda, ya beli sepeda, tapi yang second umpamanya yang sesuai. Teman-teman baru, mereka beda kelas sama kita sesuaikan hidup seperti kita. Ya, seperti itu. Bagi anak-anak, bagi kita, iya mainan itu sekunder. Bagi anak-anak itu kebutuhan pokok. Ya. Masya Allah. Kalau bagi anak perempuan, boneka itu kebutuhan pokok bagi dia. Tapi disesuaikan harganya dan kondisinya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari Bandung, dari Bapak Putra di Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah saya diberi kerjaan yang pendapatannya cukup untuk 1 bulan. Tidak ada lebih sama sekali. Sering setiap bulannya ibu saya yang di sini kafir meminta kepada saya, padahal secara ekonomi bisa dibilang di atas saya. Qadarullah dengan diminta saya jadi berhutang untuk menutupi kekurangan. Sering saya berdoa setiap memberi untuk Allah, tolong agar nggak sampai berhutang. Qadarullah berhutang pada akhirnya, meskipun pada akhirnya memang tertutup. Apa yang sebaiknya saya lakukan dalam situasi seperti ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua yang musyrik ya, tak bergauli dengan baik. Cara bergauli dengan baik ya tentu ada kebutuhan uang Anda bila memiliki kelebihan sedikit diberikan walau sedikit. Bila dia minta lebih dari kemampuan Anda tentu tidak wajib. Jangankan orang tua, diri Anda sendiri pun, anak istri Anda pun bila melebihi dari kemampuan Anda tidak wajib. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, kata Allah. Allah tidak membebani kalian kecuali apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah berikan kalian hanya cukup untuk kamu dan anak istrimu. Allah tidak membebani kamu memberi orang tuamu. Allah berikan cukup untuk kamu, anak istrimu dan orang ayah ibumu. Allah tidak membebani untuk kamu, anak istrimu, ayah ibumu dan saudara-saudarimu. Masya Allah. Tapi kalau Allah bukakan rezeki kalian, berbuat baiklah. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi yang Pak Putra di Bandung, semoga Allah mudahkan dan diberikan solusi atas apa yang dihadapi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, jika penjual sebagai pribadi ingin menjual mobilnya, namun pembeli membeli dengan leasing, penjual menerima dana sesuai kesepakatan dan pembeli membayar cicilan via leasing, apakah penjual mobil terkena dosa riba, Ustaz?
Kalau dia tidak diminta menjadi saksi tentang pengajuan leasingnya, ya, dia hanya terima uang dan menyerahkan surat-suratnya ke leasing, tidak ada masalah. Baik. Nah, jazakumullah khair. Demikian, barakallahu fikum, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya perihal zakat harta yang harus dikeluarkan setelah masuk nisabnya. Saya punya uang tetapi dibelikan saham atau sukuk dan per 6 bulan mendapatkan manfaatnya. Pertanyaannya, zakat yang harus dikeluarkan apakah penggabungan atau hanya yang dibelikan sukuk? Mohon nasihatnya dari Bapak Heri di Cibinong. Zakat uang adalah uang. Zakat barang dagangan adalah nilai barangnya berapa. Ketika uang Anda ikut investasikan dalam suatu usaha, umpamanya saham dan lain-lainnya, tinggal dilihat itu berbentuk apa. Kalau sukuk biasanya projek. Kalau projek biasanya barang yang dagangan. Ya, sebagai barang dagangan zakatkan. Kalau saham, umpamanya Anda memiliki saham perusahaan X. Anda lihat dari komponen aset perusahaan itu mana yang terkena zakat, mana yang tidak. Seperti aset tidak bergerak, bangunan, kendaraan yang dipakai perusahaan, mesin produksi, ya, kemudian alat kerja, alat kantor, itu tidak bergerak, itu tidak ada zakatnya. Berapa persen dari keseluruhan aset perusahaan? Anggap umpamanya ada 45%. Ya, ada berbentuk jasa dan pun tidak dijual, seperti karyawan itu kan tidak diperjualbelikan. Itu ada nilai 20%. Ada yang 40% lagi umpamanya itulah barang yang berputar, barang dagangan plus ada uang. Ya, berarti yang Anda zakatkan dari saham Anda tadi hanya 40%. Anda nilai saham Anda 100 juta, berarti 40 juta yang Anda zakatkan. Kalau Anda punya uang tabungan lain, menggenapkan nisab 170 juta, karena nisabnya 85 gram emas, baru ada kewajiban zakat. Bila Anda tidak punya kewajiban lain, ada harta lain, uang lain, tabungan, atau barang dagangan yang lain, maka tidak ada kewajiban zakat. Jazakallah khair atas penjelasan dan rinciannya. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fikum. Baik, kita terima via telepon di kesempatan terakhir. Silahkan di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, ya. Dengan siapa Bapak? Assalamualaikum. Dengan Pak Hadi dari Jakarta, Pak. Pak Hadi. Nah, silakan Pak Hadi pertanyaannya. Saya mau tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ini kan sedang maraknya para pesantren-pesantren melakukan untuk mendapatkan ijazah SLTA, ijazah SMA secara paket. Nah, sekarang apakah pemerintah sudah mengatur Ustaz tentang program mendapatkan ijazah paket SMA kepada para pesantren? Karena para pesantren sekarang banyak yang melakukan itu tidak sesuai dengan syar'i Ustaz. Jadi mereka tidak sekolah ke tempat SMA paketnya dan hanya membayar, lalu hanya mengikuti pelajaran-pelajaran untuk ujian saja di pesantrennya, tapi tidak datang ke sekolah. Bagaimana caranya agar ijazah tersebut diterima secara halal, Ustaz? Tapi dia ujian di pesantren. Ya. Jadi ada kegiatan pesantren sekarang ini sedang marak-maraknya, Ustaz. Ya, agar mereka mendapatkan banyak santri, mereka menjanjikan akan memberikan setelah lulus, mereka akan mendapatkan ijazah tambahan, ijazah SMA secara paket. Tapi caranya bagaimana Ustaz supaya syar'i? Apakah pemerintah sudah melakukan program yang efektif untuk mengawasi para pesantren ini agar santri bisa mendapatkan SMA paket secara halal, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus tapi tentang pendidikan dan tidak ada hubungan dengan muamalat. Paling yang kita bisa sampaikan, al-muslimun ala syurutihim. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan.
kaum muslimin itu mereka memenuhi persyaratan yang mereka buat. Bila negara membuat umpamanya aturan untuk mendapatkan paket B atau C adalah harus mengikuti sekian jam mata pelajaran di suatu tempat, ya mungkin tergantung juga izinnya apakah paket atau PKBM, ya disesuaikan dan diikuti sesuai regulasinya dan tidak boleh mengakal-ngakali itu. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya berkaitan dengan permasalahan pendidikan secara khusus. Bisa disampaikan kembali berkaitan dengan materi-materi khusus dalam hal pendidikan. Dan apa yang disampaikan Ustadz menjadi pencerahan dan menjadi sebuah muqaddimah dan penghantar dari jawaban yang tadi dan juga permasalahan yang dihadapi, semoga bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir dalam bab wasiat secara khusus. Dan Ustaz sebagai kesimpulan dan ikhtitam silakan. Ya, akhwati fillah, agar anak-anak yang kita tinggalkan tetap bisa berjuang menghadapi kehidupan ke depan, baik dalam ekonominya stabil, tentu kita perlu mengajarkan. Karena ini tidak didapatkan di pendidikan formal di sekolah. Ya. Maka kita sebagai orang tua melakukan hal tersebut, mengambil alih kewajiban, karena ya, kewajiban memang asalnya pada diri kita untuk mengajari anak-anak kita, anak-anak yatim, untuk bagaimana bisa untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, agar tidak menjadi beban dan sampah di masyarakat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah ta'ala atas pembahasan dan faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah telah kita selesaikan beberapa poin dari ketentuan wasiat berkaitan dengan ukuran kedewasaan dan bagaimana persyaratan seorang anak bisa melakukan pengelolaan harta. Semoga bermanfaat dan sejumlah pertanyaan sudah dibahas dan disampaikan. Semoga juga memberikan pencerahan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan beberapa skema-skema akad muamalah yang tadi disampaikan via chat WhatsApp bisa dikonsultasikan secara langsung bersama beliau dan tim untuk lebih detail dan rinciannya. Demikian yang bisa kami hadirkan dan semoga bermanfaat. Kita akhiri pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja